Crazy Thunder Tiger dan Howling Fist, dalam keluarga roh raksasa, juga dapat dianggap sebagai keterampilan bela diri yang sangat maju. Dan kekuatannya yang luar biasa sangat kuat. Menggunakan keterampilan bela diri ini, Lee San yakin bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik dari puncak teratas, tidak berani mengambil catatan ini. Namun, apa yang membuat Lee San begitu ngeri adalah dia bangga dengan kemampuannya, sama sekali tidak langsung mengalahkan Qin Yichen, tetapi tampaknya serangannya ada pada sepotong baja keras, dan itu tidak memberikan efek yang sedikit pun. Dia juga mematikan lengannya. Bahkan dari kepalan tangan yang tampak sedikit lebih kecil dari dirinya, dia juga merasa bahwa semacam kekuatan yang menakutkan sedang muncul, dan kekuatan semacam itu membuat bulu kuduk berdiri. Bang! Saat berikutnya dalam keterkejutan Lee San, kekuatan agung menghantam seperti gelombang, membiarkan serangannya dikalahkan hampir seketika. Buruk! Wajah Lee San tiba-tiba berubah, dan hatinya berteriak dalam hati. Dia tahu bahwa dia benar-benar ditanam saat ini. Bocah yang terlihat sangat menggertak itu benar-benar pelat besi. Ada ekspresi ngeri di mata Lee San, tapi bagaimanapun juga dia adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal. Dan dengan kekuatan itu, tubuhnya jatuh, dan kedua tinjunya menari-nari. Jalur energi yang kuat meraung, terselubung di depan Qin Yichen. Namun, serangan Lee San ini, yang bahkan tidak diblokir setengahnya, dihancurkan. Kemudian, tinju besi menyapu kilat, dengan angin kencang. Sementara Lee San belum bereaksi, itu dicetak di dadanya. Di bawah tinju ini, pertahanan tubuh Lee San langsung dikalahkan. Pakaiannya juga hancur berkeping-keping di ruangan itu. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya jatuh seperti bola meriam. Ditembak, tergores beberapa tanda alur 10 zang di platform batu darah. Melihat aslinya yang luar biasa, tetapi dalam beberapa tarikan napas adalah kekalahan telak dari Lee San. Seluruh kerumunan di sekitar platform batu darah dipenuhi dengan suara keras. Bahkan Gajah Lindsay dan yang lainnya di depan Blood Rock Terrace muncul dengan kejutan yang kuat di mata mereka. Jelas, mereka tidak mengharapkan hasil ini. Anda tahu, mereka dan Lee San hampir sama. Bahkan jika mereka ingin menang, mereka setidaknya berjarak 100 pukulan. Tidak mungkin runtuh begitu saja. Di atas Blood Rock Terrace, gelombang debu dan gas perlahan menghilang, dan siluet ramping muncul dari sana. Melihat pemuda yang bukan siswa sekolah dasar yang terhormat, semua orang memiliki tatapan ketakutan yang kuat di matanya. Pada saat ini, orang-orang yang mengira dia akan menghancurkan dirinya sendiri tidak lagi memiliki gagasan itu. Pria ini jelas pria kejam yang berperan sebagai babi untuk memakan harimau. Sejak awal, tidak ada yang optimis tentang dia, sampai dia melawan serangan Lee San dan secara bertahap menarik perhatian orang. Dan akhirnya, setelah Lee San menunjukkan kartu hole-nya, dia dikalahkan dengan sikap brutal. Ini membuktikan bahwa di dalam hatinya, dia sama sekali tidak menganggap Lee San sebagai lawan nyata. Bagaimana bisa, di ujung parit panjang di Sui Yantai, Lee San berbaring di kerikil, dengan beberapa mata berbisik linglung. Pada saat ini, di tubuhnya yang kekar, jalur darah dicukur, dan nafas seluruh orang juga kendur, dibandingkan dengan cuaca yang sangat deras sebelumnya, sepertinya babak belur dan kelelahan. Dia tidak pernah ingin mengerti bagaimana dia dikalahkan. Masih dikalahkan begitu saja. Itu hanya anak yang terhormat. Bagaimana Anda melakukannya? Dengan sepasang mata cemburu, Qin Yichen perlahan berjalan ke sisi Lee San. Ketika saya melihat Qin Yichen, pompa Lee San tiba-tiba menyusut, berjuang untuk bangun. Tetapi dengan pukulan yang baru saja dia buat, dia seolah-olah hancur berantakan, dan dia tidak bisa meningkatkan kekuatan perlawanan sama sekali. Nah, ini Lao Su, kamu bisa melakukannya. Setelah beberapa saat, Lee San juga menyadari situasi ini. Dia meludahkan noda darah, menutup matanya, dan berkata, seperti biasa. Selama Anda pergi ke Blood Rock Terrace, itu adalah hidup dan mati. Tidak ada yang disebut wasit, dan tidak ada aturan. Selama Anda memiliki sarana, betapapun inanya, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Yang lebih mengerikan adalah selama berada di atas Blood Rock Terrace dan tidak turun. Bahkan jika satu pihak menyerah dan menang, itu percuma. Awalnya, Lee San berasal dari jantung pembantaian. Jika Qin Yichen jatuh ke tangannya, dia pasti tidak akan memiliki belas kasihan dan mencabik-cabiknya. Sekarang, situasi di kedua sisi tidak terduga. Terjadi pembalikan yang dramatis. Pada titik ini, Lee San tidak meminta maaf. Lee San, kamu pertama kali memprovokasiku. Kali ini, aku hanya ingin memberimu sedikit pelajaran, itu saja. Yang mengejutkan semua orang, di hadapan tekad Lee San, Qin Yichen terkekeh dan tidak memulai. Orang ini, apakah ini anak pertama dari ras puncak yang keluar? Sangat mungkin dia bahkan tidak mengetahui aturan dasar dari 10.000 benua. HMPH, bahkan Lee San berani melepaskannya. Anda tahu, Lee San tidak akan sangat berterima kasih. Ya, jika dia memiliki kesempatan, saya khawatir dia masih akan menanamnya di Lee San. Melihat keraguan-raguan Qin Yichen, banyak orang diam-diam menggelengkan kepala.
Benua 10.000 etnis berbeda dari ras. Di benua 10.000 etnis, jika ada kontradiksi, cara terbaik adalah membuat pihak lain benar-benar menghilang di dunia ini. Hal yang mengancam jiwa seperti itu sangat jarang. Lagi pula, ada banyak orang yang menggunakan pelajaran darah mereka sendiri untuk memberitahu mereka bahwa itu tidak akan menyebabkan masalah. Mendengar kata-kata Qin Yichen, mata Lisan memancarkan warna yang salah. Segera, matanya muncul dengan cibiran. Memang, seperti yang dikatakan para penonton itu, di dalam hatinya, tidak ada rasa terima kasih yang setengah-setengah, dan beberapa, hanya rasa malu dan keinginan balas dendam yang tak ada habisnya. Jika kamu tidak ingin Jin Raja menghilang karena kelakuan bodohmu, jangan coba-coba menyusahkanku lagi. Sementara mata Lisan bersinar dengan sinar kebencian, suara Qin Yichen berubah menjadi garis tipis dan masuk ke telinganya. Saat mendengar kalimat ini, tubuh Lisan bergidik. Jika Qin Yichen mengatakan ini sebelumnya, dia akan mencemoohnya. Tetapi dari kekuatan yang ditunjukkan oleh yang pertama tadi, dia sudah menebak identitasnya. Menghormati level dasar berarti mengalahkannya dengan keunggulan mutlak. Orang ini jelas merupakan kesayangan dari kekuatan teratas. Anda tahu, kekuatan teratas, di bawah pengaruh-pengaruh tingkat pertama yang tak terhitung jumlahnya, makmur karena pembangkit tenaga listrik teratas di dalamnya.